Saya kok tiba-tiba berpikir, apakah negara ini tidak komited terhadap tujuan bernegara? Kita merdeka itu untuk dilindungi. Semua warga negara itu berhak atas perlindungan negara, dan semua warga negara harusnya merasa bahagia, nyaman di sini. Tidak ada darah yang diteteskan oleh aparat keamanan atas nama ambisi, atas nama apapun, motif-motif politik, ekonomi, atau motif-motif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam breaking news soal Habib Rizik, soal penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI oleh aparat keamanan. Dan kali ini beritanya berita yang ringan-ringan saja, tapi juga penting ya bagi kita semua. Ini sebagaimana dimuat lagi-lagi Glora News ya, dapat WA peringatan karena bela HRS, UAS saya paling pantang ditakut-takuti. Jadi WA itu WhatsApp ya, HRS itu Habib Rizik Syihab, dan UAS itu adalah Ustadz Abdul Somad. Kita bacakan ya, glora.co. Ustadz Abdul Somad UAS terang-terangan membela Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Dia mengaku tidak takut meski sudah ada pesan WhatsApp yang mengingatkannya jangan berpihak. Kemarin saya dapat WA, isinya mengingatkan beberapa ustadz sudah masuk tahanan. Luar biasa ya. Rezim ini rezim yang memenjarakan ustadz namanya kalau ancamannya begitu. Besok-besok saya katanya yang bisa saja ditahan, ungkap UAS dalam kanal YouTube di akun pribadinya Jumat 11 Desember. Dapat pesan itu UAS mengaku hanya senyum. Ditegaskannya, dia tidak pernah takut dengan ancaman siapapun. Dia hanya takut kepada Allah ya. Saya paling pantang ditakut-takuti, ujarnya. Dia kemudian menceritakan saat Pilpres 2019. Saat itu dia ditakut-takuti jangan berpihak. UAS mengaku tidak kenal Prabowo Subianto yang saat itu jadi capres berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dia melanjutkan, ketika itu dia diancam bila berpihak akan dibuka semua aib-aibnya. Rumah UAS difoto dari atas pakai drone, sampai ada petugas kantor urusan agama menangis memegang lutut UAS dan mengatakan semua surat sudah mereka pegang dan akan dibuka kalau berpihak. Luar biasa ya. Menangis bapak dari KUA dan meminta saya tidak berpihak agar aib saya tidak dibuka. Apa yang terjadi? Berpihak saya kepada Pak Prabowo menunjukkan kalau saya melawan, saya tidak takut, tuturnya. Begitu juga dengan Pilkada Medan, UAS merasa tidak ada urusan dengan orang Medan. Tiba-tiba 28 November 2020 ada orang datang dan membawa pesan dari Jakarta. Katanya, UAS jangan berpihak. Karena merasa diancam, UAS langsung kontak Ahyar Nasution dan bilang tidak bisa ke Medan karena diikuti orang. UAS malah mengajak Ahyar serta timnya ke Bukit Tinggi dan akan dibuatkan video dukungan. Saya tidak ada urusan dengan pilkada menang atau kalah. Saya tidak takut, saya paling pantang dengan ancaman, belum kenal dengan Abdul Somad katanya. Abdul Somad ya. Sobat RH sekalian, apa yang ingin saya diskusikan dalam kesempatan ini ya, yaitu betapa susahnya menjadi orang idealis. Saya yakin ya, seorang Ustadz Abdul Somad tidak mencari keuntungan materi apa-apa dengan bersikap. Yang dilakukannya adalah, ini penilaian saya ya, bisa benar bisa tidak. Yang dilakukannya adalah bagaimana menyatakan hati nuraninya. Dan biasanya orang yang idealis begitu ya, seorang aktivis, seorang ustadz yang peduli dengan perkembangan, kemajuan, dengan society, dengan masyarakat, biasanya selalu punya kecenderungan membela yang lemah atau yang dianggap lemah. Jadi itulah the nature of
aktivis atau ulama ya, selalu ingin membela yang lemah. Nah, biasanya sikap seperti itu pasti akan berhadapan dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu orang yang kuat. Karena dia memegang senjata, memegang financial resources, memegang semuanya. Termasuk punya kemampuan untuk mengiming-imingi jabatan. Nah, selalu begitu kan? Jadi membungkam orang itu dua saja caranya. Satu, dengan menghilangkan hajat hidup dia ya, termasuk juga memenjarakan dia, mengkriminalkan dia, atau membuat dia nikmat sambil goyang-goyang kaki datang uang setiap bulan ya. Ya, misalnya dengan jabatan-jabatan tertentu ya. Nah, karena itu sobat era sekalian, orang seperti Uwas ini pastinya bukan orang jenis yang bisa diam dengan uang. Karena itulah barangkali untuk menyetop dia adalah dengan ancaman. Tapi begini sobat era sekalian, saya kok tiba-tiba berpikir, apakah negara ini tidak committed terhadap tujuan bernegara? Kita merdeka itu untuk dilindungi. Semua warga negara itu berhak atas perlindungan negara, dan semua warga negara harusnya merasa bahagia, nyaman di sini. Tidak ada darah yang diteteskan oleh aparat keamanan atas nama ambisi, atas nama apapun, motif-motif politik, ekonomi, atau motif-motif lainnya. Kita tentu tidak bodoh-bodoh amat dalam melihat masalah tewasnya 6 laskar FPI ini. Dari sisi perspektif hukum ANSI saja sudah sangat aneh. Bagaimana mungkin kasus kerumunan massa, ya, ini kritik PKS juga, lalu calon tersangkanya sampai dibuntuti. Padahal saat dibuntuti itu, yang bersangkutan kan belum tersangka juga sebenarnya. Dan kasusnya ya tidak berat-berat amat juga. Jadi buat apa misalnya ada ancaman untuk menangkap dan lain sebagainya. Dikhawatirkan nanti yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana lain, ya tangkap saja kalau melakukan tindak pidana itu. Tapi kan sepanjang masalahnya adalah hanya masalah kerumunan, rasanya terlalu berlebihan kalau diancam, mau ditangkap, mau ditahan dan lain sebagainya. Seolah-olah penegak hukum tidak berpikir lagi bahwa dia adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Apa yang dikatakan Lius Sungkarisma misalnya, tokoh Buddha yang juga Tionghoa, dia mengatakan sebenarnya siapa sih yang dirugikan dengan kehadiran Habib Rizik tersebut? Ya orang-orang yang barangkali justru pelanggar hukum. Misalnya kalau dia membuka kafe, dia menjual minuman beralkohol, tetapi dengan cara yang ilegal misalnya begitu. Tapi kalau menurut cerita misalnya yang disampaikan oleh Munarman, sweeping-sweeping yang mereka lakukan itu juga setelah ada pemberitahuan kepada penegak hukum. Malah kadang-kadang penegak hukum sendiri yang ya sedikit banyak memfeeding informasi-informasi mengenai tempat-tempat yang melanggar hukum tersebut. Ya banyak kepentingan sobat era sekalian, makanya kadang-kadang kasihan juga dengan FPI dikambing hitamkan ya. Tapi kalau FPI melanggar hukum ya memang harus tindak, tapi penindakannya ya proporsional. Saya belum pernah misalnya mendengar bahwa FPI korupsi misalnya, FPI merampok misalnya, FPI membunuh orang misalnya ya. Correct me if I'm wrong ya. FPI menjamret misalnya. Yang ada adalah ya memang melakukan sweeping ya, merusak, itu pernah dilakukan. Tapi sekali lagi kasus-kasus seperti itu harus diungkap secara komprehensif. Jangan-jangan malah memang sengaja dipancing, lalu ada orang yang memetik keuntungan. Ini yang kita harus pahami ya, sobat era sekalian. Saya kok kalau orang itu masih mengaji ya, orang itu masih sholat, saya masih percaya ya. Ini bukan pendekatan hukum, tapi pendekatan meta yuridis sudah. Tapi intinya adalah ya mereka yang menjalankan perintah agamanya, mereka mempraktikkan Pancasila, yaitu sila pertama. Jadi sangat aneh sekali kalau misalnya orang mengatakan Pancasila itu seolah-olah hanya toleransi. Tidak, Pancasila itu satu kesatuan ya, tidak hanya soal toleransi saja.
menjalankan agamanya, tahu soal sisi kemanusiaan orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan yang mengancam UAS pasti tidak Pancasilais. Karena kenapa? Mengancam warga negara yang menyatakan pikiran dan hati nuraninya. Sobat daerah sekalian, hati nurani kita bagaimanapun kadang-kadang terusik dengan ketidakadilan ini. Bukan soal benci atau tidak. Insya Allah tidak benci, ya. Tidak dilandasi keinginan misalnya untuk mendiskreditkan orang-orang tertentu, tapi lebih pada bagaimana mengungkap persoalan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kemudian kasus ini berlalu begitu saja, tertimbun begitu saja, lalu digeser fokusnya kepada tersangka kerumunan massa dalam masa COVID-19. Dan itu pun masih ada perdebatan. Apakah kita menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan atau karantina? Ada yang mengatakan kan ini PSBB transisi, dasarnya adalah pergub, peraturan gubernur. Ya, kalau dasarnya peraturan gubernur ya berarti sanksinya administratif saja, dan itu sudah dilakukan. Kenapa kemudian dibawa ke ranah pidana? Oh, rupanya ada tambahan juga, pasal 160 KUHP yang berupa penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun, sehingga punya legitimasi untuk menahan dan menangkap dan menahan. Saya hanya mengelus dada, apakah begitu ya cara kita menegakkan hukum? Tapi ya sudahlah, kita serahkan semuanya pada proses yang baik, tapi jangan lupa proses yang baik harus di tangan aparat yang baik pula, di tangan aparat yang adil, yang mau menegakkan hukum, tapi bukan sekedar menghukum. Sahabat daerah sekalian, kembali kepada ancaman kepada Ustadz Abdul Somad. Kalau saya bercerita, sesungguhnya ya pada hari tanggal 7 Desember tersebut banyak pihak yang menerima telepon tiba-tiba, apa istilahnya ya, yang jelas depannya satu. Beberapa orang saya konfirmasi, oh terima telepon itu juga rupanya. Apakah itu bentuk teror juga? Allahu a'lam. Tapi intinya adalah kita berdoa semua bahwa negara ini tetaplah negara demokratis. Orang tidak dihukum, tidak dihilangkan nyawanya karena hanya berbeda pendapat dengan penguasa yang sedang berkuasa. Dan tidak cepat-cepat dikatakan bahwa suara yang berbeda dari suara penguasa adalah penghasutan. Karena kalau begitu caranya, kita lihat misalnya banyak sekali orang yang menghina Habib Rizik itu, bahkan dengan kata-kata umpatan yang luar biasa. Ya, nama-nama binatang yang sering kita gunakan untuk mengumpat misalnya. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada yang diproses misalnya. Tapi ini sebaliknya. Ketika misalnya Habib Rizik menyampaikan kritik kepada penguasa dengan kata-kata yang keras, ya konsekuensinya diproses. Jadi hukum itu harus adil, sobat era sekalian, harus berlaku prinsip equality before the law, dan juga yang paling penting adalah polisi, penegak hukum harus kembali pada jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebagai centeng kekuasaan atau centeng penguasa. Jadi jangan biarkan konstelasi politik, konstelasi misalnya perebutan jabatan Polri, geng-geng di dalam aparat penegak hukum menjadikan penegakan hukum menjadi timpang dan melanggar prinsip equality before the law. Mudah-mudahan semuanya baik, sobat era sekalian. Negara ini maju terus untuk betul-betul mewujudkan janji kemerdekaan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.